Halo, kembali lagi dengan saya Stefania Sinaga, kelas 11 IPA 1 SMA Santo Mas 3. Salam sehat buat kita semua. Nah, di video ini saya akan mereview kembali bab 1 di semester 1 kelas 11. Lebih terkhususnya itu subbab 5 atau mekanisme transport zat lewat membran plasma. Adapun mekanisme ini memiliki beberapa tujuan, yaitu masuknya O2 dan mengeluarkan CO2 pada respirasi sel, membuat sisa-sisa metabolisme bersifat racun, menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat untuk mendukung kerja enzim, memasukkan ion-ion untuk kegiatan saraf dan otot, memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan oleh sel. Adapun struktur umum membran sel itu, membran sel merupakan lapisan ganda atau bilayer yang terdiri dari lipid atau fosfolipid dan protein. Modelnya itu mosaik fluida oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Fosfolipid itu berupa fosfat dan lipid atau hidrofilik dan hidrofilik. Adapun sifat membran sel itu ada 3. Impermeabel, tidak dapat dilalui oleh semua jenis zat. Semi-permeabel, hanya beberapa zat yang dapat menembus membran. Permeabel, semua zat mampu menembus membran. Nah, mekanisme transport zat itu dibagi menjadi 2. Transport zat pasif dan aktif. Yang pertama kita akan bahas tuntas. Itu transport pasif. Ciri-cirinya itu terjadi tanpa memerlukan energi untuk memindahkan partikel-partikel yang terjadi secara langsung. Adapun penyebab terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat yang berada dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Nah, transport pasif itu dibagi menjadi 2 jenis transport pasif. Yang pertama difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, gas, dan ion-ion dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Contohnya, setetes tinta dimasukkan ke dalam segelas air, menghasilkan warna yang menjadi homogen. Tinta kita masukkan ke dalam hipertonik dan air kita masukkan ke dalam hipotonik. Contoh yang kedua, masuknya oksigen ke dalam paru-paru saat bernapas. Contoh ketiga, apabila terdapat asap rokok, parfum, pengharum ruangan disengaja di ruang tertutup akan tercium. Jenis difusi ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu difusi sederhana, atau bisa dibilang difusi langsung, yaitu gerakan acak suatu molekul dari daerah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah dengan bantuan protein transport. Contohnya, masuknya udara saat bernapas, terciumnya aroma rokok di dalam ruangan, larutnya warna bubuk teh pada air panas. Nah, difusi yang kedua itu difasilitasi atau dipermudah. Caranya itu ada 2. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein banyak mengandung molekul polar atau berukuran besar seperti asam amino. Contohnya saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein. Cara yang kedua, difusi yang dipermudah oleh protein transport, bersifat sebagai enzim dan lebih spesifik terhadap zat dan tempat mengikat molekul yang diangkutnya. Adapun molekul-molekul yang dapat melewati membran itu glukosa, urea, gliserol, dan faktor-faktor proses difusi itu bergantung ada 4. Temperatur, ukuran molekul, luas, perbedaan konsentrasi antara kedua larutan. Nah, jenis yang kedua itu osmosis. Osmosis itu adalah proses pergerakan masuknya air ke membran dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi-permeabel. Contohnya, proses masuknya air lewat bulu akar, proses pembuatan telur asin. Nah, osmosis pada sel hewan dan tumbuhan. Konsentrasi zat itu isotonik. Pada sel tumbuhan dia normal atau lembek, pada sel hewan dia normal. Yang kedua hipotonik. Pada sel hewan dia lisis atau pecah, pada sel tumbuhan dia turgid atau kaku. Pada konsentrasi zat yang ketiga hipertonik, yaitu pada sel hewan krenasi atau mengerut, dan pada sel tumbuhan itu plasmolisis. Nah, yang kedua itu transport aktif. Transport aktif adalah transfer yang membutuhkan energi untuk mengeluarkan dan masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Biasanya itu memerlukan energi ATP.
Transport ini berjalan melawan gradien konsentrasi dan dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel. Misalnya muatan listrik natrium pos, kalium pos, dan klorin min. Sumber energi seperti tadi ATP atau ADP. Contohnya itu transport glukosa melalui membran sel. Mekanisme transport aktif. Yang A, proses protein transport mengikat zat terlalu di situs pengikatnya. Yang B, proses transport protein transport menggunakan energi untuk mengubah bentuk. Yang C, setelah berubah bentuk, protein dapat melepaskan zat yang diangkut ke salah satu sisi membran. Yang D, fosfor yang terikat di protein tersebut terlepas sehingga protein kembali ke bentuk semula. Nah, jenis-jenis transport aktif itu dibagi menjadi 4 jenis. Pasti penasaran. Nah, kan kita bahas tuntas. Yang pertama itu kontransport, yaitu transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat lain, atau bisa disebut transport zat yang berukuran besar sehingga zat berukuran kecil ikut menembus membran. Transport itu dilakukan oleh dua protein transport dengan menggunakan energi ATP. Contohnya itu pompa proton menggerakkan sukrosa pada sel tumbuhan. Yang kedua, pompa ion kalium pos dan natrium pos, yaitu transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion di dalam sel dengan ion di luar sel. Contohnya, pompa ion kalium pos dengan natrium pos pada sel hewan. Ini terjadi pada sel hewan. Na pos itu hipertonik, kalium pos itu hipotonik. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu eksositosis. Pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Eksositosis digunakan untuk sekresi protein seperti hormon atau insulin, serum atau protein, matriks ekstraseluler atau kolagen. Yang keempat, yang terakhir lebih tepatnya, endositosis. Endositosis itu pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis itu juga dibagi menjadi dua. Fagositosis masuknya berupa zat padat dan pinositosis masuknya berupa zat cair atau larutan. Mekanismenya itu sebagian kecil luar membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong ini semakin dalam, kantong itu terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar selnya. Oke, sekian dan terima kasih review dari saya. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat buat kalian, buat saya